Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 teori bahasa dan otomata akan presentasikan hasil diskusi kami mengenai properti bahasa bebas konteks. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri, yaitu saya Nunung Ali Maulana dengan NIM 4611420011. Saya Nurilita Apsari dengan NIM 4611420010. Saya Ahmad Syafi'i dengan NIM 4611420012. Oke, bisa dilanjut. Pertama, pumping lemma. Pumping lemma yaitu metode yang digunakan untuk membuktikan bahwa suatu bahasa tertentu itu bukan bahasa bebas konteks. Contohnya, misal ada bahasa L sama dengan A pangkat M, B besar pangkat M, C besar pangkat M, di mana M lebih dari 0, kemudian kita mengklaim bahwa L bukan bahasa bebas konteks. Untuk membuktikannya yaitu dengan membiarkan N sama dengan P per L konstan, P atau L konstan, kemudian pilih Z sama dengan A pangkat N, B pangkat N, C pangkat N, kemudian terapkan lemma pemompaan atau pumping lemma ke Z dan tunjukkan bahwa ada setidaknya satu string lain yang dibangun dari Z, diperoleh dengan memompa ke atas atau ke bawah, yaitu L. Next. Pumping lemma lanjutnya itu Z-nya yaitu sama dengan U, V, W, X, Y. Sebagai Z, A, N, B besar N, C besar N, dan V, W, X tidak dan Vx tidak sama dengan epsilon. Kemudian Vx tidak boleh memuat ketiga simbol, yaitu A, B, atau C. Kita dapat memompa atau memompa ke atas atau ke bawah untuk membangun string lain yang L. Next. Kemudian closure properti bahasa bebas konteks ada 6, yaitu 1 union, 2 konkatenasi atau concatenation, kemudian ketiga ada star, keempat ada reversal, keempat ada homomorphis dan inverse homomorphis, keenam ada intersection dengan bahasa reguler. Next. Pertama adalah union. Misalkan L1 dan L2 adalah dua bahasa bebas konteks yang diterima oleh CFG. G1 sama dengan V1 sigma P1 S1 dan G2 sama dengan V2 sigma P2 S2 berturut-turut. Maka L1 L2 akan diterima oleh CFG sama dengan V sigma P S, di mana V sama dengan V1 union V2 union S, dan P sama dengan P1 union P2 union S, di mana S1 boleh S2, S1 atau S2 itu boleh. Next. Kemudian ada concatenation atau konkatenasi. Ya, misalnya L1 dan L2 adalah dua bahasa bebas konteks yang diterima oleh CFG, di mana G1 sama dengan V1 sigma P1 S1 dan G2 sama dengan V2 sigma P2 S2 berturut-turut. Maka L1 kali L2 akan diterima oleh CFG G sama dengan V sigma PS, di mana V sama dengan V1 union V2 union S, dan P sama dengan P1 union P2 union S, di mana S boleh S merupakan konkatenasi antara S1 dan S2. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu next. Oke, baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan. Selanjutnya yaitu tentang star. Misalkan L1 adalah CFL yang diterima oleh CFG dengan G1 sama dengan B1 sigma B1 S1. Lalu L star 1 akan diterima oleh CFG dengan G sama dengan V sigma PS, di mana terdapat
V sama dengan P1 union dari S, dan P sama dengan P1 union dari S menurunkan S1, S2, atau epsilon. Selanjutnya yaitu terdapat reversal. Misalkan L1 adalah CFL yang diterima oleh CFG dengan G1 sama dengan V, sigma, P, S. Kemudian reversal dari L1 akan diterima oleh CFG dengan G sama dengan V, sigma, PR, dan S. Di mana untuk setiap aturan A menurunkan X1, S2, sampai SK di P. Jadi ditambahkan aturannya yaitu A menurunkan XK sampai dengan S2, S1 ke PR. Oke. Selanjutnya yaitu homomorphism dan inverse homomorphism. Sebuah homomorphism string adalah sebuah fungsi pada string yang bekerja dengan mensubstitusikan sebuah string tertentu untuk setiap simbol. Dicontohkan fungsi H didefinisikan oleh H0 sama dengan AB dan H1 sama dengan epsilon adalah homomorphism dan diberikan string dari para 0 dan para 1, sehingga homomorphism mengganti semua para 0 oleh string AB dan menggantikan semua para 1 dengan string kosong. Jadi selanjutnya sebagai contoh, H yang diaplikasikan ke string 0011 adalah AB, AB. Oke, selanjutnya yaitu intersection dengan bahasa reguler. Terdapat L1, irisan L2 adalah CFL. Untuk mengambil PDA N untuk L1 dan DFA M untuk L2 dan membangun PDA. Katakanlah di sini N0 untuk L1 irisan dari L2. Nah, N0 akan menjadi automaton product dari M dan N, bergerak baik di M dan N pada setiap langkah secara bersamaan. Untuk mensimulasikan tumpukan N itu. Secara formal, dimisalkan N sama dengan Gn, sigma, gamma, delta N, Q0 N, dan Fn. Dan M-nya sendiri yaitu Gm, sigma, delta M, Q0 M, dan Fm. Jadi dibangun untuk N0 sama dengan Q, sigma, gamma, delta, Q0, dan F. Ditunjukkan sebagai berikut, yaitu pertama 0 sama dengan Q0N, Q0M, dan F sama dengan Fm dikali Fm. Jadi RSY himpunan dari delta PQ AX jika R Y himpunan dari delta N PAX dan S sama dengan delta M QA jika A himpunan dari sigma dan S sama dengan Q jika A sama dengan epsilon. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Nurhilita Absari. Oke, selanjutnya adalah contoh penggunaan dari GFLAP. Oke, di sini sudah ditampilkan GFLAP. Nah, untuk penggunaan ini kita pilih yang context free mapping lemma. Bisa dilanjut. Selanjutnya akan ada pilihan You Go First atau Computer Go First. Di sini kita memilih You Go First. Lalu di sana ada tampilan banyak bahasa lemma. Kita memilih salah satu, dan di sini kita memilih L sama dengan A pangkat N, B pangkat N, C pangkat N, di mana N lebih besar dari 0. Bisa dilanjut. Selanjutnya akan menampilkan seperti ini. Yang pertama, kita akan menginputkan pada box nomor 1. Kita di sini menginput angka 5, lalu kita menekan Enter. Selanjutnya, kita akan ditampilkan pada box 2, dan pada box 3 itu kita akan mengeset decomposition-nya, terserah kita. Di sini string dari U kita pilih 2, string dari V kita pilih 1, string dari X kita pilih 1, string dari Y kita pilih 0, dan string dari Z ada 11. Lalu selanjutnya kita bisa mengklik set UV X Y Z. Pada box nomor 4 akan menampilkan display
yang sudah dipilih. Lalu selanjutnya pada nomor 5 itu terdapat animasi. Kita bisa menjalankannya dan kita bisa mengeklik step. Seperti itu. Nah, di sini displaynya itu tertera A, B, 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 C, 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 C. Di bawah animasi itu terdapat suatu keterangan di pojok kiri bawah. Nah, keterangan tersebut dapat berupa kesimpulan, yaitu ini merupakan bahasa bebas konteks atau tidak. Next. Baik, setelah kita tadi menginputkan, lalu di sini tertera yang lebih lengkapnya, yaitu tabel di sebelah kanan akan menampilkan deskripsinya. Dan menurut hasil dari GFLab, bahasa yang kita inputkan tadi ternyata tidak termasuk dalam bahasa bebas konteks. Next. Baik, sekian presentasi dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.